wawancara bersama Pak Lugun, wali kelas 6 ya Pak. Izin wawancara mengenai perundungan sama pendidikan karakter. Bagaimana sih pemahaman Bapak mengenai perundungan? Masalah perundungan adalah masalah yang biasa dari zaman dulu dilaksanakan oleh siswa-siswa SRD, seperti menyebutkan nama orang tua. Anak itu sering menyebut anak orang, menyebutkan nama orang tua. Lama-kelamaan anak itu menjadikan stres atau menjadikan amarah orang yang disebut orang tuanya, dan menjadilah perhatian atau penghinaan orang tua. Itu juga perundungan itu memang intinya itu tidak boleh, walaupun misalnya gurauan seperti gurauan, tapi lama kelamaan gurauan itu menjadikan pada orang yang tidak siap atau mentalnya itu akan menjadi marah dan akhirnya jadi perasaan dan perasaan. Nah, kalau di SD2 sendiri, apakah sering terjadi perundungan? Kalau perundungan itu kalau dilihatnya sebetulnya sering kalau dilihat saja. Tapi kalau anaknya tidak membalas gurauan tersebut, itu hanya sebagai biasan lah, mungkin sebagai gurauan saja. Tetapi seandainya gurauan tersebut siswanya tidak siap untuk bercanda, itu juga akan terjadilah mereka itu merasa terhina, perundungan itu menghina. Tapi sebagian besarnya tidak ada. Nah, bentuk perundungannya seperti apa yang biasanya sering dilakukan oleh siswa? Jadi perundungan kepada siswa biasanya itu yang pertama itu menyebutkan nama orang tua, bukan orang tua, yang akhirnya orang itu tidak siap untuk disebut orang tuanya, padahal bicara orang tua itu tidak bisa sakit sebetulnya atau merasa dapat kalau disitu merasa sakit tersebut, padahal tidak. Tapi kenapa dari dulu juga begitu? Nah, kan kita ada yang perundungannya dalam bentuk verbal mungkin ya. Nah, apakah ada langkah dari sekolah untuk penanganan perundungan ini? Banyak masalahnya dari aturan-aturan yang diterapkan oleh sekolah. Itu satu, tidak harus menghargai pada guru, menghargai orang tua. Yang kecil harus menghargai yang besar harus menghormati yang kecil. Itulah karakter atau perundungan seperti untuk untuk menangkal agar anak itu diberi pengarahan, yaitu tentang pengarahannya harus berdasarkan agama. Dengan agama lah mereka itu tidak akan terjadi kata-kata yang kotor atau verbal yang diucapkan oleh siswa. Nah, kan perundungan ini dampaknya dari adanya pendidikan karakter yang rendah ya. Bagaimana sih pemahaman Bapak mengenai pendidikan karakter seperti sekarang ini? Kalau bicara karakter itu kalau dilihat dari arti, karakter itu bisa sifat, bisa sifat orang, bisa tingkah laku. Karakter tingkah laku itu bukan hanya dari sekolah. Karakter itu sebetulnya dibawa dari masyarakat atau dari rumahnya masing-masing karakter itu. Jadi bagaimana cara mendidik mereka itu. Sekolah itu mengarahkan karakter yang baik, dengan tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor, kemudian tidak boleh berkelahi. Itu juga ada aturannya di sekolah. Jadi tidak mengajarkan untuk karakter yang rendah-rendah tersebut. Nah, apa saja sih yang sebenarnya dilakukan oleh guru dalam mengembangkan pendidikan karakter terlepas dari mengajarkan? Mengembangkan karakter itu supaya anak itu dilihat dari
kitanya di sekolahnya atau dari gurunya harus memberikan contoh Teladan ya Pak. contoh teladan kepada siswa apa yang dilakukan. Seperti halnya yang dilakukan yang dengan tidak sengaja yang ada guru itu merokok di depan kedua itu tidak boleh seperti apa yang tidak ada dilakukan ya. Juga kalau karakter yang tidak baik itu akan merokok supaya anak tidak meniru meninggal meniru merokok. Sebetulnya guru itu tidak boleh merokok. Kalau boleh merokok juga harus di kantor tanpa dilihat oleh anak. Nah, kan pendidikan karakternya itu diterapkan melalui keteladanan ya Pak. Nah, selain melalui keteladanan juga pembelajaran tadi ya tidak seperti di dalam kelas. Nah, apakah menurut Bapak sendiri penerapan karakter ini bisa melalui ekstrakurikuler, contohnya seperti pramuka? Bagaimana itu penerapannya mengenai ekstrakurikuler dalam mengembangkan pendidikan karakter? Pendidikan karakter selain dalam kelas atau di rumah itu bisa pelajari melalui ekstrakurikuler, bukan hanya di pramuka saja, tapi di olahraga, di kesenian, di karakter. Terapkan itu disiplinannya, kedisiplinan harus siap, harus semangat di dalam melaksanakan kepramukaan atau olahraga yang lain dengan sadar, dengan tidak terpaksa. Misalnya akan timbul karakter bahwa itu pramukaan itu memang dibutuhkan untuk kemajuan tidak di kelas bisa dalam perangkat itu akan tercover di karakter dengan tingkah laku yang diperlihatkan oleh pembina pramuka dan ada pramukanya dan ada di sekitar lingkungan. Pertanyaan terakhir, kan pendidikan karakter ini bisa untuk mengatasi program tadi perlindungan yang telah dijalankan programnya ya. Nah, untuk harapan Bapak ke depannya mengenai pendidikan karakter dan juga untuk melawan anti perundungan ini, harapan Bapak ke depannya bagaimana? Harapan untuk mengantisipasi perundungan kita itu harapan kita semuanya, bukan hanya guru kelas saja, kita semua di lembaga itu dengan menanamkan kedisiplinan, kemudian menanamkan kesopanan yang apa saja yang diterapkan oleh aturan-aturan yang tertera oleh sekolah. Dengan melaksanakan itu kemudian kita selalu mengintervensi itu selalu melihatnya kita itu harus selalu menilainya setiap hari atau pantau, harus dipantau. Kalau ada anak yang berkata tidak sopan atau berkata dengan mengatakan hewan, ya kita bisa menegurnya. Kita harus memang kita selalu memakai peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh siswa dan oleh semua warga sekolah yang dibuat. Itu ya Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Walaupun sudah banyak kesalahan kerasnya. Terima kasih Pak.